Selamat datang di channel Sinaunet. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas soal LKS Akuntansi Mayap tingkat nasional tahun 2011 yang diselenggarakan di Provinsi DKI Jakarta. Salam hormat kepada Bapak Ibu guru yang sudah mendidik saya. Berkat bantuan dan jasa Bapak Ibu guru semua, saya bisa menjadi seperti sekarang ini. Teman-teman dan Bapak Ibu, jika merasa video ini bermanfaat, silakan untuk subscribe, acungkan jempol ke atas, dan bagikan kepada teman yang lainnya. Sebaliknya, jika merasa video ini kurang bermanfaat, boleh acungkan jempol ke bawah. Forum ini terbuka untuk umum. Pada video bagian yang pertama ini kita akan membuat file mayop atau file perusahaan. Namun sebelumnya kita lihat dulu gambaran umum soal LKS-nya. Untuk nama perusahaannya adalah PT Micronics Internusa. Perusahaan ini menjual laptop dengan merek Vision. Kemudian informasi yang berikutnya adalah PT Micronics Internusa pulaan atau ambil barang dari PT Global Mega Vision. Kemudian sampai sekarang ini memiliki 3 konsumen tetap, yaitu CV Bursa Perdana, Kawan Kita Komputer, dan Lotus Komputer. Kemudian informasi yang berikutnya adalah mengenai permodalan. PT Micronics Internusa modalnya berupa modal saham sebanyak 10.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp15.000 per lembar sahamnya. Kemudian informasi yang berikutnya adalah mengenai kebijakan akuntansi yang digunakan oleh perusahaan. Untuk laporan keuangan disusun berdasarkan prinsip harga perolehan. Untuk pengeluaran kas di bawah Rp1.000.000 menggunakan dana kas kecil dengan sistem dana tetap, sementara untuk pengeluaran kas di atas 1 juta dengan menggunakan cek. Kemudian untuk mengantisipasi piutang dagang yang tidak tertagih, perusahaan menetapkan beban kerugian piutang sebesar 5% dari saldo piutang dagang di akhir periode akuntansi. Kemudian informasi yang berikutnya adalah mengenai persediaan barang dagang. Untuk persediaan barang dagang dinilai dengan metode rata-rata bergerak dan dicatat dengan menggunakan metode perpetual. Kemudian di dalam soal ini nanti akan terjadi transaksi pembayaran uang muka pembelian dan penerimaan uang muka penjualan. Setiap kali terjadi transaksi uang muka, maka akan dikenakan PPN sebesar 10%. Kemudian untuk aktiva tetap dicatat berdasarkan harga perolehan dan disusutkan dengan metode garis lurus. Kemudian untuk pembelian dan penjualan akan dikenakan PPN 10%. Kemudian informasi yang berikutnya adalah mengenai nomor dan nama akun yang digunakan oleh PT Micronics untuk membuat jurnal. Informasi yang berikutnya adalah mengenai data neraca saldo. Di sini disajikan 2 data neraca saldo. Yang pertama neraca saldo 30 November 2010. Kemudian yang berikutnya yang kedua adalah neraca saldo per 31 Desember 2009. Informasi yang berikutnya adalah mengenai catatan atas laporan keuangan. Untuk rekening cash in bank merupakan saldo rekening perusahaan di Bank Krakatau per 30 November 2010. Kemudian di bagian bawah disajikan data buku besar pembantu piutang, kemudian buku pembantu piutang kepada karyawan, dan juga buku pembantu persediaan barang dagang. Kemudian untuk informasi yang berikutnya adalah untuk FATIN merupakan PPN masukan atas pembelian barang dagang dan juga pembayaran uang muka pembelian selama bulan November 2010. Kemudian untuk rekening prepaid income tax merupakan pembayaran uang muka PPh pasal 25 untuk masa Januari sampai dengan Oktober 2010 sebesar Rp41 juta. Kemudian untuk prepaid rent merupakan pembayaran sewa bangunan yang dibayar tanggal 1 Januari 2010 untuk jangka waktu 12 bulan. Kemudian untuk rekening deposit paid
sebesar 5 juta rupiah dibayarkan kepada PT Global Mega Vision. Rekening deposit paid ini nanti akan kita gunakan untuk mencatat pembayaran uang muka pembelian. Kemudian untuk accounts payable sebesar 73 juta rupiah. Kemudian untuk customer deposit sebesar 8 juta rupiah yang diterima dari Lotus Komputer. Customer deposit ini nanti akan kita gunakan untuk mencatat penerimaan uang muka penjualan. Kemudian untuk rekening flat out merupakan PPN keluaran atas penjualan barang dagang dan uang muka penjualan selama bulan November 2010. Informasi yang lain, di sini saya akan mencoba menganalisis bukti transaksi yang terjadi di soal LKS akuntansi Mayap. Di sini ada beberapa bukti transaksi yang menurut saya kurang tepat. Yang pertama adalah bukti transaksi nomor 1. Di sini disebutkan bahwa telah terjadi pembayaran gaji karyawan bulan November 2010. Tetapi kalau kita cek di neraca saldo 30 November 2010 untuk rekening utang gaji atau wages and salaries payable, saldonya adalah 0 rupiah. Kemudian dokumen transaksi yang menurut saya pribadi juga kurang tepat adalah dokumen transaksi nomor 12. Di dalam dokumen transaksi nomor 12 ini disebutkan bahwa telah terjadi pembayaran rekening listrik, air, dan telepon bulan November 2010 sebesar 2 juta rupiah. Tetapi kalau kita cek di neraca saldo 30 November 2010 untuk rekening electricity, phone, and water payable, saldonya juga 0 rupiah. Nah, itulah tadi teman-teman dan Bapak Ibu, kita sudah melihat gambaran umum soal LKS akuntansi Mayap dan juga sedikit analisis transaksinya. Sekarang kita akan membuat file Mayapnya. Kita buka dulu program Mayap Accounting-nya. Di sini saya menggunakan Mayap Accounting versi 21. Teman-teman dan Bapak Ibu bisa juga menggunakan versi yang lainnya. Kita pilih create, kemudian kita pilih next. Kemudian di sini kita isikan nama perusahaan PT Micronix Internusa. Kemudian untuk GSTN number bisa kita isikan dengan NPWP, nomor NPWP. Nomor NPWP-nya 01313 4141 035. Kemudian untuk alamat bisa kita copy paste. Kemudian nomor telepon, kemudian yang berikutnya adalah nomor faksimili, kemudian untuk alamat email di soal ini tidak disediakan, jadi kita lewatin, kita skip. Selanjutnya kita pilih next. Kemudian di sini kita diminta untuk mengisi data current financial year, last month of financial year, conversion month, dan number of accounting periods. Untuk current financial year kita isi dengan tahun terjadinya transaksi. Di dalam soal bisa kita lihat di dalam dokumen transaksinya. Di sini transaksinya terjadi pada bulan Desember 2010. Sehingga dengan demikian current financial year-nya kita isikan 2010, last month of financial year adalah bulan Desember, dan conversion month-nya adalah bulan Desember. Kemudian untuk number of accounting periods kita pilih 13. Jika sudah seperti ini, kita pilih next. Kemudian ada konfirmasi jika data yang sudah kita isikan sebelumnya masih ada yang salah, kita pilih back. Tapi kalau sudah yakin benar, kita pilih
next. Kemudian di sini saya memilih nomor 3 dari atas karena akan membuat daftar rekening sesuai dengan kebutuhan saya sendiri. Kita pilih next. Kemudian kita akan menentukan file Mayop ini akan kita simpan. Kita pilih change. Di sini saya akan menyimpan file Mayop di folder tutorial Mayop. Untuk file name-nya sudah otomatis terisi dengan PT Micronics Internusa. Selanjutnya kita pilih save, kemudian next. Kita tunggu proses. Jika proses sudah selesai, kita pilih command center. Nah, inilah teman-teman dan Bapak Ibu, kita sudah selesai membuat file Mayop atau file perusahaan. Untuk video yang berikutnya nanti kita akan belajar membuat daftar akun yang digunakan oleh PT Micronics untuk melakukan pencatatan. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video pembelajaran Mayop ini bermanfaat dan selamat mencoba.